Kita semua pasti pernah ngerasain kan, penderitaan emosional yang rasanya tuh berlebihan, gak terkendali. Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara buat nyatur itu semua? Nah, kali ini kita bakal coba bedah kebijaksanaan dari seorang filsuf, Baruch Spinoza, buat nemuin kunci kebebasan emosional. Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, kok penderitaan gue rasanya nggak sepadan ya? Seakan-akan gitu, satu masalah kecil aja punya kekuatan buat menguasai pikiran kita berjam-jam, berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Kenapa bisa gitu ya? Ya, karena kebanyakan dari kita tuh mikirnya gini. Emosi itu kayak kekuatan dari luar yang tiba-tiba datang, nyerang, dan nguasain kita. Nah tapi Spinoza ini, dia nawarin cara pandang yang beda banget. Radikal malah. Buat dia, emosi itu bukan badai yang datang ngehantem kita. Bukan. Tapi lebih kayak sungai di dalam diri kita. Sebuah sungai yang arusnya bisa kita pelajari. Supaya kita bisa jadi navigatornya, bukan cuma pasrah ke bawah arus. Oke, jadi gimana caranya kita mulai menavigasi sungai ini? Nah, kita akan mulai dengan metafora utama yang dipakai Spinoza buat ngegambarin dunia batin kita. Menurut Spinoza, akar dari semua penderitaan kita yang berlebihan itu cuma satu, keyakinan yang salah. Keyakinan bahwa kita ini korban pasif dari emosi kita sendiri. Seolah-olah kita nggak punya pilihan lain selain dikendalikan sama emosi itu. Nah, disinilah kata Spinoza, semua penderitaan yang nggak perlu itu bermula. Coba bayangin deh, pikiran Anda itu sungai besar, dan emosi itu airnya. Nah, Spinoza bilang, penderitaan yang berlebihan itu terjadi justru pas kita coba ngelawan arusnya. Waktu kita mati-matian berantem sama apa yang kita rasain, kita malah bikin gejolak, bikin sungainya jadi keruh dan kelihatan jauh lebih ganas dari aslinya. Tapi sebaliknya, coba deh kita berhenti ngelawan, kita amati aja alirannya. Akhirnya bakal jadi lebih tenang, dan kita bisa ngelihat semuanya dengan lebih jernih. Oke, buat ngerti solusinya, kita harus paham dulu diagnosis dari Spinoza. Dia punya beberapa istilah kunci nih buat ngejelasin kenapa sih kita sering banget ngerasa kejebak sama emosi kita sendiri. Istilah yang pertama itu namanya afek pasif. Maksudnya apa? Ini tuh emosi-emosi yang muncul karena pemicu dari luar. Misalnya, dapat kritik dari bos atau ada komen nyinyir gitu. Nah, emosi yang muncul ini bikin kita ngerasa kecil, nggak berdaya. Pas kita dikuasai sama afek pasif ini, ya kita jadi kayak budak keadaan aja. Terus gimana cara ngelawannya? Nah, di sini Spinoza ngenalin alatnya, namanya pengetahuan yang memadai. Ini bukan sekedar, oh aku lagi marah. Bukan cuma itu. Ini tuh pemahaman yang benar-benar dalam. Emosi ini datangnya dari mana sih? Apa pemicu aslinya? Gimana pengaruhnya ke pikiran dan badan kita? Nah, pemahaman inilah kuncinya buat ngambil alih kendali lagi. Nah, di sini bedanya jadi jelas banget. Kalau afek pasif itu sumbernya dari luar, efeknya ngelemahin kita dan bikin kita jadi korban. Sebaliknya, afek aktif itu lahir dari pemahaman kita sendiri, dari dalam. Efeknya, ya memperdayakan kita, mengubah kita jadi kapten di kapal kita sendiri. Dan yang paling penting, kita semua punya kemampuan buat pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Oke, diagnosisnya kita udah paham. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana caranya kita secara aktif ngambil alih kemudi kapal kita? Ini bukan cuma ide filsafat yang ribet ya. Anggap aja ini sebuah undangan. Undangan buat berubah. Undangan buat berhenti jadi penumpang pasif yang cuma keombang-ambing gak jelas di sungai batin kita. Dan mulai jadi kapten yang sadar, yang ngerti cara baca peta, dan bisa ngarahin kapalnya mau kemana. Caranya gimana? Spinoza ngasih kita semacam toolkit mental. Pertama, coba deh amati emosi yang muncul. Tanpa dijudge ini baik atau ini buruk. Terima aja dulu. Terus, tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih pemicu aslinya? Kalau udah, coba pahami. Pesan apa sih yang mau disampaikan emosi ini? Nah, dari pemahaman ini, barulah kita bisa milih respons kita secara sadar. Jadi bukan cuma reaksi otomatis. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana ini semua bekerja dalam prakteknya. Kita coba bedah satu skenario yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Bayangin situasi yang umum banget. Anda dapat kritik di tempat kerja. Wah, momen ini tuh ujian yang pas banget buat pendekatannya Spinoza. Ini pemicu klasik buat si afek pasif tadi. Oke, kita lihat prosesnya ya, step by step. Pertama, ada pemicu, kritik. Kedua, reaksi pasif otomatis. Boom, marah, pengen balas. Nah, tapi disinilah kita bisa masukin langkah ketiga, jeda ala Spinoza. Berhenti dulu sebentar,
Amati rasa marahnya. Sadari kalau itu cuma reaksi alami karena kita ngerasa terancam. Baru deh setelah itu kita masuk ke langkah keempat, respons yang aktif. Kita bisa pilih mau diapain energi marah ini. Mau disalurin buat perbaiki kerjaan, atau buat ngomong baik-baik secara asertif, bukan malah dibiarin meledak dan jadi konflik. Dan inilah poin utama dari Spinoza. Ini tuh bukan soal menekan emosi pakai logika, bukan sama sekali. Justru kebalikannya, ini soal gimana kita pakai nalar kita sebagai sekutu buat ngertiin dan ngebimbing emosi, mengubahnya dari kekuatan yang rusak jadi kekuatan yang membangun. Oke, prakteknya udah kebayang. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya, tujuan akhir dari semua ini. Sebuah visi tentang kebebasan yang benar-benar ngebebasin. Definisi kebebasan menurut Spinoza tuh beda banget loh. Buat dia, bebas itu bukan berarti kita bisa ngelakuin apa aja semau kita. Bukan! Kebebasan sejati itu adalah kemampuan buat nggak dikendalikan sama emosi yang lagi nguasain kita. Ini soal punya kendali penuh atas dunia batin kita sendiri. Nah, kutipan tadi tuh ngajak kita buat nanya ke diri sendiri pertanyaan yang dalam banget. Coba deh renungin bentar. Emosi apa sih yang sering nahan Anda? Mungkin kemarahan yang susah banget dikontrol. Atau rasa takut yang bikin Anda nggak berani ngapa-ngapain? Kesedihan yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, itulah belenggu-belenggu tak terlihat yang dimaksud Spinoza. Dan yang menariknya lagi, tujuan akhirnya itu bukan kebahagiaan yang gitu-gitu aja. Bagi Spinoza, kebahagiaan sejati yang dia sebut sukacita, itu adalah prosesnya. Perasaan yang muncul pas kita lagi bertumbuh. Pas kita jadi makin sadar, makin berdaya, dan makin bebas. Jadi kebahagiaan itu ya perjalanannya, bukan tujuannya. Jadi intinya, inilah perubahan cara pandang mendasar yang ditawarin Spinoza. Emosi kita, bahkan yang paling sulit sekalipun, itu bukan musuh yang harus kita hindari. Mereka itu pembawa pesan, sumber energi. Mereka itu sekutu yang kalau kita pahami dengan benar, justru bisa ngedorong hidup kita buat maju, bukan malah nahan kita. Pada akhirnya, ini semua soal mengubah hubungan kita sama diri kita sendiri. Gini deh. Kita kan nggak bisa ngendaliin laut, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita juga nggak bisa ngilangin emosi, tapi kita bisa belajar ngarungin ombaknya. Belajar jaga keseimbangan, dan bahkan pakai kekuatannya buat maju. Jadi pertanyaannya bukan gimana cara ngilangin badai ini, tapi gimana caranya gue jadi peselancar yang jago.